Bab 1241, Siapa yang paling beruntung? Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Kapan saudara Ling Tian hilang? Bagaimana dia bisa menghilang? Han Suenai memandang Xiongquan dengan ekspresi bermartabat dan menuntut dengan kecemasan terlihat di wajahnya. Jelas, dia telah mendengar diskusi di antara para pengkhianat sekte Ling Tian sebelum penampilannya dan mengetahui tentang hilangnya Duan Ling Tian. Ini dimulai lebih dari setengah tahun yang lalu. Xiongquan menghela nafas dan kemudian dia menjelaskan urutan kejadiannya. Akhirnya, dia mengaku bersalah. Sayangnya, saya terlalu lemah. Saya tidak bisa memasuki hutan batu yang hilang untuk menanyakan keberadaan Tuan Muda. Hutan batu yang hilang, iya. Han Suenai bergumam saat dia menyipitkan matanya yang memiliki kilatan dingin di dalamnya. Segera, Han Suenai melihat Little Black dan Little Gold saat dia berkata, "Little Black, Little Gold, kamu akan tinggal dan melindungi sekte Ling Tian, Little White dan aku akan pergi ke hutan batu yang hilang." "Saudari Suenai, saya ingin pergi juga," tambah kedua anak kecil itu dengan tergesa-gesa. "Jika kamu ikut, apa yang akan terjadi jika sesuatu menimpa sekte Brother Ling Tian lagi?" Han Suenai memelototi mereka. Kemudian, di bawah tatapan tak berdaya mereka, dia pergi dengan gadis kecil berbaju putih setelah dia bertanya kepada Xiongquan tentang lokasi hutan batu yang hilang. Gadis berpakaian putih itu adalah piton putih dari sebelumnya, Little White. Setelah Han Suenai pergi dengan Little White, Little Gold memandang 6 orang lainnya selain Xiongquan dan berkata, "Kalian cukup beruntung." Mendengar kata-kata Little Gold, mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Secara alami, mereka tahu mengapa Little Gold akan mengatakan itu. Jika mereka meninggalkan sekte Ling Tian dan berdiri di belakang pembangkit tenaga listrik klan Han, Han Jing, seperti pengkhianat lainnya, mereka pasti sudah mati sekarang. "Li Si, untungnya, kamu telah membuat pilihan yang tepat." Zhang San memandang Li Si dan berbicara kepadanya melalui transmisi suara. Dia senang dengan Li Si. Li Si tersenyum canggung. Dia berpikir untuk pergi, tetapi dia merasa tidak baik melakukannya. Selain itu, teman lamanya, Zhang San tidak meninggalkan sekte Ling Tian juga, jadi dia tetap tinggal. Sepertinya dia memang telah membuat pilihan yang bijaksana. Faktanya, mereka yang benar-benar beruntung bukanlah Zhang San dan yang lainnya. Yang paling beruntung adalah orang-orang yang tidak berada di sekte Ling Tian saat itu. Sekelompok tetua dan murid Ling Tian sekte yang pergi merasakan ketakutan yang tersisa di hati mereka ketika mereka mengetahui tentang kejadian hari itu. Mereka tidak memiliki keraguan tentang itu. Jika mereka ada di sana, mereka pasti akan memilih untuk meninggalkan sekte Ling Tian. Bagaimanapun, pusat kekuatan Kaisar Iblis telah tiba kemudian. Sebelum mereka melakukannya, tidak ada harapan bagi sekte Ling Tian. Untungnya, aku pergi hanya beberapa hari. Ya, jika tidak, kita juga akan mati. Semuanya baik-baik saja sekarang. Kami tidak hanya bertahan, tetapi kami dapat terus tinggal di sekte Ling Tian. Saya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis bukan hanya nona muda Suenai yang pergi. Untuk saat ini, bahkan dua leluhur kecil yang tinggal di belakang dicurigai sebagai pembangkit tenaga Kaisar Iblis. Dengan pembangkit tenaga Kaisar Iblis ini, sekte Ling Tian kita akan mampu naik di atas semua kekuatan kelas 1 lainnya di benua awan. Kelompok tetua dan murid sekte Ling Tian yang beruntung terus-menerus membicarakannya. Sementara mereka membicarakannya, hati mereka dipenuhi dengan sensasi dan kegembiraan selain merasa beruntung. Di benua awan, pasukan kelas 1 tingkat atas, paling banyak, akan dijaga oleh pusat kekuatan marsial Monarch Peak karena tidak ada pembangkit tenaga listrik marsial Emperor. Sekte Ling Tian, yang memiliki pusat kekuatan Kaisar Iblis yang sebanding dengan pusat kekuatan Kaisar Bela Diri, telah meninggalkan kekuatan kelas 1 tingkat atas lainnya di benua awan di belakang sampai batas tertentu. Leluhur kecil yang mereka bicarakan secara alami adalah Little Gold dan Little Black. Little Gold dan Little Black tetap tinggal untuk menjaga sekte Ling Tian. Biasanya, mereka juga tidak menganggur dan suka berkeliaran. Tidak ada seorang pun di sekte Ling Tian yang tidak pernah diganggu oleh mereka. Di puncak Ling Tian Peak, Little Gold dan Little Black masing-masing duduk di sisi yang terpisah sementara Little Gold berkata dengan menyesal, "Sungguh membosankan, jika aku mengetahui ini lebih awal, aku akan mengikuti Sister Suenai ke hutan batu yang hilang dan meninggalkanmu sendirian di sini. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi?" Little Black bertanya dengan dingin,
Atau mungkin kamu berpikir bahwa Sister Suenai dengan santai meninggalkan kami berdua di sini dan itu tidak disengaja. Huff. Setelah Little Gold mendengarnya, dia mendengus dan mulai mengabaikannya. Kedua anak kecil itu seperti sepasang kekasih yang suka bertengkar. Di puncak Lingxuan, hanya ada 3 hari tersisa sampai hari pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Saya berhasil memulihkan beberapa ingatan, sayang sekali saya masih tidak dapat mengingat siapa saya. Di sisi puncak Lingxuan, sebuah suara tiba-tiba menghela nafas dari satu-satunya paviliun bertingkat di platform batu yang luas. Suara itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Duan Lingtian, yang baru saja bangun dari kultivasinya, menggelengkan kepalanya dan turun dari tempat tidur sebelum berjalan keluar dari kamar. Beberapa saat kemudian, dia meninggalkan paviliun bertingkat. Karena hari pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri hanya 3 hari lagi, Duan Lingtian dapat melihat banyak sosok di depan gubuk di platform batu di bawah. Angka-angka ini milik orang-orang seperti Duan Lingtian. Secara alami, kesamaan di sini berarti bahwa mereka datang ke puncak Lingxuan dengan tujuan yang sama dengannya, yaitu bergabung dengan pemilihan murid Kaisar Bela Diri dan pengikut puncak Lingxuan. Saat ini, orang-orang ini bertanding berpasangan atau berkelompok. Suasana di sana sangat meriah. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu dan berbalik untuk melihat ke sampingnya. Setelah itu, embusan angin bertiup di sampingnya dan sesosok tua muncul. Melihat lebih dekat menunjukkan bahwa itu adalah murid Kaisar Bela Diri, Qiao Zong, dari puncak Lingxuan yang telah membawanya ke sana 6 bulan lalu. Duan Lingtian, hari pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri sudah dekat. Harap lebih berhati-hati selama 3 hari ini, Lu Zong merepotkan, Qiao Zong mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Ya, Duan Lingtian mengangguk tetapi ekspresinya tidak berkomitmen seolah-olah dia tidak mengambil hati kata-kata Qiao Zong. Mungkin bisa dikatakan bahwa dia tidak pernah mengambil hati Lu Zong. Tidak hanya Lu Zong yang kuat, lebih penting lagi, ada murid langsung Kaisar Bela Diri di belakangku. Murid langsung Kaisar Bela Diri itu menganggapnya sebagai tangan kanannya. Dia tidak akan tinggal diam jika Lu Zong menderita kerugian di tanganmu, lanjut Qiao Zong. Saat dia berbicara, wajahnya menjadi lebih serius. Murid langsung. Kali ini, mata Duan Lingtian tiba-tiba menyala seolah-olah dia sangat tertarik pada murid langsung puncak Lingxuan. Maksud kamu apa? Jika Lu Zong dilukai atau dibunuh, murid langsung Kaisar Bela Diri di belakangnya akan membalas dendam. Duan Lingtian memandang Qiao Zong dan bertanya dengan ragu. Tepat sekali, Qiao Zong mengangguk. Bab 1242, Qiao Zong. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Qiao Zong segera menyadari pemuda berpakaian ungu di depannya tiba-tiba tertawa mendengar kata-katanya. Tawa itu membuat tulang punggungnya merinding. Murid langsung Kaisar Bela Diri. Segera setelah itu, tawa di wajah Duan Lingtian menghilang. Sebuah petunjuk niat pertempuran bisa terlihat berkilauan di kedalaman matanya. Secara alami, Qiao Zong tidak memperhatikan ini sama sekali. Dia akan terkejut jika dia melihatnya. Dia percaya bahwa kekuatan Duan Lingtian jauh lebih kuat daripada kebanyakan murid Kaisar Bela Diri di puncak Lingxuan. Namun, dia tidak akan percaya jika seseorang mengatakan bahwa dia mampu menang melawan murid langsung Kaisar Bela Diri. Sementara itu, 3 sosok muncul di paviliun tunggal di platform batu yang terletak di bagian atas gunung tengah puncak Lingxuan. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan dapat mengenali dengan sekali pandang bahwa orang yang memimpin kelompok 3 orang ini tidak lain adalah Lu Zong. Pada saat ini, Lu Zong berkata dengan lemah kepada 2 orang di belakangnya, mundur. Ya, jawab mereka berdua sebelum pergi. Setelah mereka pergi, Lu Zong melihat ke satu-satunya paviliun dan membungkuk hormat. Lagu kakak senior. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, sesosok muncul dari udara tipis di depan paviliun tunggal. Itu adalah seorang pria muda berbaju biru dengan penampilan sedang dan biasa saja. Namun, tahi lalat hitam besar tepat di atas alis kanannya tampak sangat menarik perhatian. Lu Zong, apakah kamu mencariku? Pemuda berpakaian biru itu adalah salah satu dari 3 murid langsung Kaisar Bela Diri Lingxuan di puncak Lingxuan. Dia adalah Song Ting, murid langsung kedua. Kakak Song, aku ingin kamu menjadikanku pengawas untuk pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang akan diadakan dalam waktu 3 hari, jawab Lu Zong dengan hormat. Dia tidak berani bersantai di depan Song Ting.
Seorang supervisor bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa kegiatan seleksi dalam pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang akan diadakan 3 hari kemudian. Dia terutama akan mengawasi sekelompok orang yang bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri dan mencatat hasil mereka. Di atas pengawas akan menjadi hakim. Para hakim adalah 2 murid langsung Kaisar Bela Diri. Song Ting adalah salah satunya. Karena alasan ini, Song Ting memiliki wewenang untuk memilih supervisor. Kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan ini? Song Ting bertanya. Jelas sekali dia penasaran dengan hal ini. Kakak Song senior, aku akan jujur padamu, aku ingin menjadi supervisor karena aku ingin membunuh seseorang. Lu Zong menjawab dengan gigi terkatup. Dia tidak memiliki rahasia apapun di depan Song Ting juga tidak berani menyimpan rahasia apapun darinya. Itu tidak akan berakhir baik baginya jika Song Ting mengetahui bahwa dia memiliki rahasia tersembunyi darinya. Singkatnya, dia adalah tangan kanan Song Ting. Sederhananya, dia hanyalah pion atau anjing yang dipanggil sesuka hati. Jika dia diperintahkan untuk menggigit seseorang, dia tidak punya pilihan selain menggigitnya. Sebagai seorang master, jika anjingnya tiba-tiba menggigitnya suatu hari, dia pasti akan membunuh anjing itu tanpa ragu-ragu tidak peduli berapa banyak dia menyayangi anjing itu. Oh, mata Song Ting berbinar. Dia menjadi semakin penasaran. Kamu adalah murid Kaisar Bela Diri yang bermartabat. Mengapa Anda memiliki permusuhan dengan seseorang yang datang untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri? Kakak Song, dia membunuh saudaraku, Lu Yi, jawab Lu Zong dengan marah. Lu Yi dibunuh olehnya. Wajah Song Ting langsung menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Lu Zong. Di puncak Lingxuan, selain beberapa murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang tetap netral, sebagian besar murid dan pengikut Kaisar Bela Diri telah memilih faksi. Mereka akan memilih Song Ting, fraksi murid langsung kedua Kaisar Bela Diri atau fraksi murid langsung ketiga Kaisar Bela Diri. Kedua faksi itu saling bertentangan. Baik Lu Zong maupun Lu Yi berasal dari faksi Song Ting. Mata Song Ting dipenuhi amarah ketika dia mendengar seorang anggota fraksinya terbunuh. Seperti kata pepatah, Anda harus melihat siapa pemiliknya sebelum Anda mengalahkan anjing itu. Menurutnya, siapapun yang berani membunuh Lu Yi pasti memandang rendah dirinya. Wajah Song Ting dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, fakta bahwa dia bisa membunuh Lu Yi berarti dia cukup kuat, apakah kamu yakin bisa membunuhnya untuk membalaskan dendam Lu Yi? Ya, Lu Zong mengangguk dengan penuh semangat. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kecuali jika itu adalah seseorang pada tingkat murid langsung Kaisar Bela Diri atau beberapa pembangkit tenaga listrik aneh yang telah mencapai puncak tahap Raja Bela Diri, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan mereka semua. Persiapkan dirimu. 3 hari kemudian, ikuti saya ke tempat di mana pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri akan berlangsung. Saya akan menjadikan Anda seorang supervisor, dan pada saat itu, Anda dapat menunggu kesempatan untuk membunuh orang itu, perintah Song Ting. Ya, Lu Zong mengangguk dengan hormat. Matanya bersinar secara maniak, seolah-olah dia sudah bisa melihat musuh yang membunuh saudaranya tergeletak di lantai di hadapannya. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari bahwa Lu Zong berencana untuk membunuhnya. Pada saat ini, dia berkeliaran di sekitar Lingxuan Peak. Setelah tinggal di puncak Lingxuan begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia mempelajari puncak Lingxuan secara mendetail. Puncak curam berbahaya yang menjulang ke langit entah bagaimana memberinya pemahaman yang sama sekali baru. Ketika saya melihat puncak ini di depan, sepertinya saya dapat memahami informasi yang sulit dipahami di belakang pikiran saya sedikit lagi. Saya tidak berpikir itu akan lama sebelum Sword Profundity saya membuat terobosan lagi. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Jubah ungunya berkibar tertiup angin saat dia melayang di udara. Dia menatap puncak gunung yang mengarah ke langit seperti pedang di kejauhan dengan konsentrasi penuh. Matanya tertuju padanya dengan ama. Pada detik ini, seluruh puncak gunung tampaknya telah berubah menjadi pedang raksasa di matanya. Pedang raksasa yang membumbung tinggi hingga ke surga. Aku mendengar dari Kiao Zong bahwa Kaisar Bela Diri Lingxuan tidak akan menunjukkan dirinya kali ini pada pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang diadakan oleh puncak Lingxuan. 2 murid langsung Kaisar Bela Diri akan bertanggung jawab atas hal itu. Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Aku ingin tahu apakah Yang Hui adalah salah satu dari 2 murid langsung Kaisar Bela Diri.
Yang Hui adalah orang yang dia temui belum lama ini di puncak Lingxuan Peak. Dia ingat ketika pertama kali bertemu Yang Hui sedang mengendalikan dan melatih pedangnya menggunakan energi spiritualnya. Dari deduksinya, selain sebagai master prasasti, Yang Hui mungkin adalah murid langsung Kaisar Bela Diri puncak Lingxuan juga. Hari ini, dia pergi ke puncak Lingxuan Peak lagi, tetapi dia tidak melihat Yang Hui kali ini. Selama periode ini ketika pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri di Lingxuan semakin dekat, setiap tempat budidaya setiap Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis di setiap sudut benua awan juga ramai dengan aktivitas. Ini karena tempat kultivasi mereka juga mengadakan pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Ketika berita tentang semua Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis yang aktif di benua awan mengadakan pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri menyebar, itu menciptakan keributan besar di hampir seluruh tanah dalam. Di utara tanah dalam, sebuah lembah gunung terletak di tempat yang sangat dingin. Itu dingin di sini sepanjang tahun. Lembah itu tertutup salju dan berkabut, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Di tempat yang mirip dengan negeri dongeng ini, ada sebuah danau khusus yang memancarkan aura dingin yang pekat. Meskipun cuaca sangat dingin sampai semua vegetasi membeku, danau tetap sama. Air danau berkilau, tidak terpengaruh oleh dingin. Selain danau, ada daya tarik lain di lembah besar ini. Semua orang di lembah adalah seniman bela diri wanita. Sekelompok wanita mengobrol ramah satu sama lain, menghadirkan pemandangan yang sangat hidup. Dalam waktu 3 hari, pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang diadakan oleh lembah Yuhan akan berlangsung. Ada sebuah lembah kecil di tempat lembah Yuhan menerima orang-orang yang datang untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Ada banyak siluet indah yang berjalan keluar dari rumah kayu. Seluruh lembah kecil yang terisolasi itu ramai. Sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi antisipatif namun gugup di wajah mereka. Hanya satu wajah orang yang murung dan jelek. Sejak 2 pelacur kecil itu pergi, mereka tidak kembali. Jangan bilang mereka benar-benar memiliki hubungan dekat atau sesuatu dengan murid Kaisar Bela Diri itu. Itu adalah wanita yang jelek. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat orang kehilangan makan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, suara angin bersiul yang menusuk telinga bergema di udara. Itu hanya berhenti ketika mencapai langit di atas lembah kecil. Semua orang yang telah meninggalkan rumah kayu mereka di lembah kecil, termasuk wanita jelek itu, mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit satu persatu. 3 wanita berdiri berdampingan di langit. Seorang wanita berpakaian hijau berdiri di tengah. 2 keindahan tak tertandingi yang bisa menggulingkan suatu bangsa dengan penampilan mereka berdiri di sampingnya. Satu tampak menggoda dan mempesona sementara yang lain tampak patuh, lembut, dan pendiam. Keduanya memiliki pesonanya masing-masing. Itu mereka. Banyak orang di lembah kecil itu langsung mengenali kedua wanita itu. Banyak dari mereka juga melihat wanita jelek itu. Mereka ingat wanita jelek ini hampir membunuh 2 wanita cantik seperti bunga. Mereka merasa sedikit menyesal saat itu ketika mereka mengira kedua wanita itu akan mati. Namun, siapa yang tahu bahwa situasinya akan tiba-tiba berubah. Murid Kaisar Bela Diri muncul dan menyelamatkan mereka. Aku ingat, sejak murid Kaisar Bela Diri itu membawa mereka pergi, mereka tidak kembali. Awalnya, saya pikir mereka mungkin mengalami beberapa masalah. Saya tidak berharap untuk melihat mereka di sini lagi. Petik 2. Pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang dipegang oleh lembah Yuhan akan segera dimulai. Sekarang mereka ada di sini, sepertinya mereka juga ada di sini untuk pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Pasti begitu, lagi pula, siapa wanita berbaju hijau itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Seperti kata pepatah, 3 wanita sudah cukup untuk sebuah drama. Sekarang sekelompok wanita berkerumun bersama di lembah kecil, itu tampak lebih ramai dan hidup. Banyak orang menaruh perhatian pada wanita berpakaian hijau. Meskipun wanita jelek itu ingin membunuh 2 wanita cantik yang secantik bunga, dia tidak bisa tidak takut pada wanita berpakaian hijau yang misterius itu. Saudari Mudali, apakah dia di sini? Di bawah pengawasan yang lain, wanita berpakaian hijau itu akhirnya berbicara. Ketika dia berbicara, dia melirik wanita yang menggoda dan mempesona yang berdiri di sampingnya dari sudut matanya. Wanita itu mengenakan pakaian ungu muda. Dia begitu cantik sehingga dia menimbulkan dorongan pada penonton untuk menggigitnya. Wanita itu tidak lain adalah Li Fei.
Li Fei yang telah menjadi murid langsung Kaisar Bela Diri Yuhan. Pada saat ini, Li Fei menunjuk ke arah wanita jelek itu dan berkata, "Kakak Su, ini dia." Bab 1243, Situasi Lain. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ketika wanita berpakaian hijau memanggil Li Fei, adik perempuan, banyak orang ketakutan. Ketika Li Fei memandang wanita jelek itu, semua orang, termasuk wanita jelek itu, mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka bisa menebak alasan kembalinya Li Fei. Wanita berpakaian hijau memandang wanita jelek itu dan bertanya dengan tenang, "Kamu yang hampir membunuh Junior Sister KR dan Junior Sister Li." Meskipun wajahnya tampak tenang, niat membunuh tersembunyi di matanya. "Ya, kamu siapa?" Wanita jelek itu cukup berani dan langsung menganggukkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia melihat wanita berpakaian hijau di depan dengan wajah murung. Dia merasa wanita berpakaian hijau di hadapannya tidak sederhana. "Beraninya kamu." Pada saat ini, teriakan halus memenuhi udara. Bersamaan dengan kilatan putih, sesosok putih cantik muncul di depan wanita jelek itu hanya dalam sekejap mata. Tamparan, suara renyah muncul saat kepala wanita jelek itu tersentak ke belakang. Dia baru saja mendapat tamparan keras. Orang yang menamparnya adalah wanita berpakaian putih yang baru saja muncul. "Kamu," wanita jelek itu kembali ke akal sehatnya, dan amarahnya langsung berkobar. Energi asal di tubuhnya berubah kacau, dan kedalaman mengikuti dengan cermat seperti bayangan saat dia bersiap untuk menyerang orang yang menamparnya. Namun, saat dia melihat wanita berpakaian putih di depannya dengan jelas, dia dengan paksa menelan kata-kata yang akan dia katakan selanjutnya. Orang di depannya tidak lain adalah murid Kaisar Bela Diri yang telah menyelamatkan dua wanita dengan penampilan yang bisa menggulingkan negara yang ingin dia bunuh. Dia begitu kuat sehingga kekuatannya jauh dari sebanding dengan miliknya. Berlutut dan minta maaf kepada kakak senior Su. Wanita berpakaian putih menggeram dingin pada wanita jelek itu. Detik berikutnya, ketika wanita jelek dan sebagian besar orang linglung, wanita berpakaian putih memandang wanita berpakaian hijau dan menyapa dengan hormat, "Kakak senior Su." "Kakak senior KR, kakak senior Li." Selain menyapa wanita berpakaian hijau dengan hormat, dia juga sangat hormat dan sopan menyapa KR dan Li Fei sebagai kakak senior. Mungkin kekuatan KR dan Li Fei tidak sebanding dengannya, tetapi sebagai murid langsung Kaisar Bela Diri, posisi KR dan Li Fei di lembah Yuhan jauh lebih tinggi daripada miliknya. Karena alasan ini, dia perlu memanggil kedua wanita itu sebagai kakak senior dengan sopan ketika dia melihat mereka. Ketika wanita jelek melihat wanita berpakaian putih menyapa wanita berpakaian hijau dengan hormat, kengerian muncul di wajahnya saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Saat dia mendengar wanita berpakaian putih itu menyapa kedua wanita itu, yang ingin dia bunuh agar dia bisa mendapatkan kesenangan darinya, sebagai suster senior, matanya langsung menyipit. Keputusasaan segera merayap di wajah jelek itu. Ledakan, cara wanita berpakaian putih itu berbicara kepada KR dan Li Fei seperti batu yang memicu 1000 riak. Itu membuat semua orang yang hadir di tempat kejadian yang siap untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri terkejut. "Kakak senior," murid Kaisar Bela Diri ini benar-benar berbicara kepada para wanita yang datang ke sini untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri sebagai suster senior. Selain itu, dia sangat hormat sehingga sangat mengejutkan. Jangan bilang itu, pada saat ini, banyak orang mulai memiliki firasat tentang apa yang telah terjadi, tetapi mereka tidak berani mengkonfirmasinya. Itu karena ini terlalu mengejutkan. Kabur. Segera setelah itu, sosok cepat keluar dari lembah kecil dan menarik perhatian banyak orang. Itu tidak lain adalah wanita jelek itu. Dia ingin melarikan diri karena dia sudah menebak identitas wanita berpakaian hijau itu dan identitas saat ini dari dua wanita yang ingin dia bunuh. Murid langsung Kaisar Bela Diri. Hanya murid langsung Kaisar Bela Diri yang akan membuat wanita berpakaian putih yang merupakan murid Kaisar Bela Diri menjadi begitu hormat. Wanita berpakaian hijau itu tidak lain adalah Surong, murid langsung Kaisar Bela Diri Yuhan. Saat dia mendengus, energi besar melonjak keluar dari tubuhnya. Energi besar muncul dalam sekejap dan menghilang dalam sekejap juga. Namun, pada saat antara, energi besar yang menghilang begitu muncul bergerak di depan wanita jelek itu, langsung menjatuhkannya ke belakang. Barf. Ketika semua orang, selain Surong, masih linglung,
Wanita jelek yang dipukul mundur oleh energi Surong batuk seteguk darah. Wajahnya langsung memucat. Dia kuat. Itu terlalu kuat. Dari awal sampai akhir, aku bahkan tidak melihatnya bergerak. Tentu saja, apakah kamu tidak melihat energi langit dan bumi yang menghilang saat itu muncul di kepalanya? Petik 2. Banyak orang tercengang. Sepertinya dia benar-benar murid langsung Kaisar Bela Diri. Meskipun saya memiliki kecurigaan saya tidak berani mempercayainya, mengesampingkan semuanya, hanya kekuatannya saja yang berada pada tingkat murid langsung Kaisar Bela Diri. Saya pikir dua wanita di sampingnya pasti telah menjadi murid langsung Kaisar Bela Diri juga. Kalau tidak, murid Kaisar Bela Diri itu tidak akan menyebut mereka kakak senior. Ketika Surong membuatnya bergerak, semua orang bisa menebak identitasnya bersama dengan identitas KR dan Li Fei saat ini. Banyak orang memandang Surong dengan tatapan membara. Banyak dari mereka memandang KR dan Li Fei dengan cemburu juga. Ledakan. Sebelum wanita jelek itu menyadari apa yang terjadi, Surong membuatnya bergerak lagi dan melumpuhkan dantiannya dengan kecepatan kilat. Selain itu, dia juga mengirimnya terbang keluar. Wanita jelek itu segera mendarat di kejauhan dengan bang yang keras. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Saudari muda Li, aku sudah melumpuhkannya. Lakukan sisanya sendiri, kata Surong pada Li Fei. Li Fei tidak ragu sama sekali. Dengan mengangkat tangannya, dia mengulurkan telapak tangan, dan jejak telapak tangan mengeras di udara sebelum mendarat dengan keras di kepala wanita jelek itu. Sebelum wanita jelek itu sadar kembali, bekas telapak tangan Li Fei telah mengenai kepalanya, membunuhnya dalam satu pukulan. Dari awal hingga akhir, KR tidak menghentikan Li Fei untuk bergerak sama sekali. Meskipun KR baik, dia tidak buta. Wanita jelek itu hampir membunuhnya dan sister KR-nya. Dia pantas mati. Setelah Li Fei membunuh wanita jelek itu, dia menghela nafas lega. Seolah-olah dia akhirnya melepaskan beban yang berat. Dia dan KR segera berterima kasih kepada Surong. Terima kasih, kakak senior Su. Kami saudara sekarang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Surong tersenyum. Detik berikutnya, KR, Li Fei, dan Surong pergi lagi. Mereka pergi secepat mereka datang, hanya menyisakan sekelompok wanita di lembah yang wajahnya dipenuhi keterkejutan. Hanya ketika sosok ketiga wanita itu menghilang dari pandangan mereka, mereka akhirnya tersentak kembali ke kenyataan dan mengalihkan perhatian mereka ke tubuh wanita jelek itu. Selain menikmati kemalangannya, tidak ada rasa kasihan sama sekali. Tindakan wanita jelek di masa lalu telah lama membuat mereka marah. Sekarang setelah dia meninggal, mereka merasa seolah-olah langit telah sedikit cerah. Aku ingin tahu bagaimana kedua wanita itu menjadi murid langsung Kaisar Bela Diri Yuhan, kata seseorang dengan rasa ingin tahu. Awalnya, saya pikir mereka hanya berkenalan dengan murid Kaisar Bela Diri itu, tetapi siapa yang tahu ketika kita bertemu lagi, mereka telah mencapai apa yang selalu saya dambakan, bisik banyak orang dan menghela nafas. Segera setelah itu, mereka menyuarakan spekulasi mereka lagi. Ada satu hal yang aku yakin, bakat bawaan mereka pasti cukup bagus. Tentu saja, kalau tidak, mengapa Kaisar Bela Diri Yuhan rela menerima mereka sebagai murid langsungnya? Petik 2. Namun, mereka tidak akan bisa menebak Kaisar Bela Diri Yuhan telah menerima KR dan Li Fei sebagai murid langsungnya karena beberapa alasan lain dan bukan karena bakat bawaan mereka. Sementara berbagai tempat budidaya Kaisar Bela Diri, seperti puncak Lingsuan dan lembah Yuhan, ramai dengan kegiatan, hutan batu hilang di barat tanah dalam benua awan adalah cerita yang berbeda. Awalnya, hutan batu yang hilang juga sangat sibuk karena pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Namun, ketika seorang gadis remaja dan seorang gadis kecil muncul, seluruh hutan batu yang hilang menjadi tenang, dan banyak orang mulai berkumpul di tengah hutan batu yang hilang. Semua ini karena dua tamu tak diundang di tengah hutan batu hilang. Saudari Suenai, jangan bilang bahwa Kaisar Bela Diri Siki atau sesuatu tidak berani keluar. Di bawah pengawasan yang lain, gadis kecil berpakaian putih itu bertanya kepada gadis remaja berbaju kuning di sisinya. Matanya yang cerah berbinar polos. Setelah mendengar kata-katanya, sekelompok murid dan pengikut Kaisar Bela Diri terdiam. Dia benar-benar mengatakan Lord Martial Emperor of Lost Stone Forest mereka tidak berani keluar. Gadis kecil ini benar-benar berani mengatakan hal terkutuk. Setelah mendengar kata-kata gadis kecil berpakaian putih itu, gadis muda berpakaian kuning itu menjawab dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat,
seperti kata pepatah, beku itu mungkin melarikan diri, tetapi kuilnya tetap ada. Dia akan keluar, sepertinya dia tidak cemas sama sekali. Wanita berpakaian kuning itu tidak lain adalah Han Xuanai yang bergegas ke sini dari Sekte Lingtian. Setelah dia membawa gadis kecil berpakaian putih, Little White, bersamanya, dia melanjutkan perjalanannya ke sini. Murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang mereka temui tidak bisa mengejar mereka sama sekali. Secara alami, banyak murid dan pengikut Kaisar Bela Diri menyerang mereka ketika mereka tiba. Namun, mereka semua berubah menjadi jiwa di bawah tangan mereka. Karena alasan ini, murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang berkumpul di sini tidak berani menyerang lagi. Menurut pendapat mereka, gadis remaja berpakaian kuning yang tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun dan gadis kecil berpakaian putih yang terlihat tidak lebih dari 10 tahun itu tidak berbeda dengan iblis. Kamu siapa? Beraninya kau masuk tanpa izin ke hutan batu hilang kita? Sebuah suara marah bergema di udara. 3 sosok muncul. Mereka tidak lain adalah 3 murid langsung di bawah Kaisar Bela Diri Shiki dari hutan batu yang hilang. Setelah mereka muncul, mereka segera mengepung Han Xuanai dan Little White. Putih kecil, aku akan menyerahkannya padamu. Dari awal hingga akhir, Han Xuanai bahkan tidak memandang ketiga orang yang baru saja muncul seolah-olah dia mengira mereka berada di bawahnya. Secara alami, Han Xuanai benar-benar mengira mereka berada di bawahnya. Setelah mendengar kata-kata Han Xuanai, mata besar putih kecil yang berkilauan langsung berbinar. Detik berikutnya, dia menghilang di depan mata orang banyak yang waspada dan 3 murid langsung Kaisar Bela Diri. Kotoran, perasaan tidak menyenangkan langsung muncul dari hati 3 murid langsung Kaisar Bela Diri. Kengerian segera menghampiri mereka. Tidak hanya itu, ekspresi di wajah mereka juga ditakdirkan untuk menjadi ekspresi terakhir yang mereka tunjukkan di dunia ini sejak lubang darah muncul di tenggorokan mereka pada saat berikutnya. Ketiga murid langsung Kaisar Bela Diri meninggal. Bab 1244, Kompensasi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Adegan itu membuat semua murid Kaisar Bela Diri dan pengikut hutan batu hilang yang bergegas ke sini karena terkejut. Banyak orang bahkan mulai menggosok mata mereka dengan keras seolah-olah mereka ingin memastikan mata mereka tidak menipu mereka. Hanya dalam sekejap mata, 3 murid langsung Kaisar Bela Diri dibunuh oleh gadis kecil berpakaian putih yang tampak tidak berbahaya yang tidak terlihat lebih tua dari 10 tahun. Segera setelah itu, warna terkuras dari wajah beberapa penonton. Beberapa bahkan berteriak keras karena terkejut. Apa? Mereka adalah murid langsung Kaisar Bela Diri. Orang-orang ini datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang akan diadakan oleh hutan batu yang hilang. Pada awalnya, mereka hanya ingin ikut bersenang-senang dan melihat apa konsekuensinya jika masuk tanpa izin ke hutan batu hilang. Siapa yang tahu mereka akan menyaksikan adegan ini yang akan selamanya terukir di benak mereka. Saat gadis kecil yang tidak terlihat lebih tua dari 10 tahun menghilang dari tempatnya, sebuah lubang berdarah muncul di tenggorokan ketiga pria muda dan setengah baya yang besar sebelum mereka mati. Adegan seperti itu sangat mengejutkan mereka. Meskipun mereka kaget, mereka tidak merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Bagaimanapun, menurut mereka, gadis kecil itu mungkin adalah iblis kuat yang telah berubah menjadi manusia. Usia aslinya bahkan mungkin menyaingi usia nenek mereka. Namun, saat mereka mengetahui identitas ketiga pria yang terbunuh dari murid dan pengikut Kaisar Bela Diri, mereka semua ngeri dan tercengang. 3 orang yang terbunuh adalah murid langsung Kaisar Bela Diri. Mereka di sini untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri sehingga mereka secara alami memiliki pemahaman yang cukup tentang istilah murid langsung Kaisar Bela Diri. Murid langsung Kaisar Bela Diri biasanya adalah seorang jenius yang belum berkembang, seseorang yang penuh dengan bakat atau seseorang di puncak tahap Raja Bela Diri dan memiliki kekuatan yang melampaui kebanyakan orang di bawah tahap Kaisar Bela Diri. Namun, hari ini, ketiga orang itu telah dibunuh oleh seorang gadis kecil, yang mereka curigai sebagai iblis yang telah menjelma menjadi manusia, bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Kurung buka kurung tutup, seorang Kaisar Iblis. Dia pasti Kaisar Iblis. Dia membunuh 3 murid langsung Kaisar Bela Diri hanya dalam sekejap mata. Dia pasti pembangkit tenaga listrik Kaisar Stage. Ya ampun, mengapa Kaisar Iblis masuk tanpa izin ke hutan batu hilang kita dan membunuh 3 murid langsung Kaisar Bela Diri?
Dari pertukaran mereka sebelumnya, sepertinya mereka di sini untuk Lord Martial Emperor. Mungkinkah mereka sebenarnya musuh Lord Martial Emperor? Banyak murid dan pengikut Kaisar Bela Diri dan orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri mengubur kepala mereka bersama dalam diskusi. Itu sangat hidup. Mata yang mereka gunakan untuk melihat gadis kecil berpakaian putih di kejauhan telah benar-benar berubah juga. Mengapa Tuan Kaisar Bela Diri belum datang? Beberapa murid dan pengikut Kaisar Bela Diri bingung. Mereka percaya bahwa Lord Martial Emperor dari hutan batu yang hilang seharusnya sudah mengetahui tentang apa yang terjadi di sini. Pada saat ini ketika beberapa murid dan pengikut Kaisar Bela Diri dipenuhi dengan ribuan pertanyaan, sebuah suara yang sepertinya bergema dari segala arah memasuki telinga semua orang. Kamu siapa? Mengapa Anda masuk tanpa izin ke hutan batu hilang saya dan membunuh 3 murid langsung saya? Sesosok muncul di depan orang banyak bersama dengan suara yang sedikit murung. Berdasarkan kata-katanya, jelas siapa yang berbicara. Kaisar Bela Diri Shiki. Saat orang ini muncul, Han Suenai dan Little White segera mengalihkan perhatian mereka padanya, mengangkat alis mereka. Han Suenai bertanya dengan tenang, Kaisar Bela Diri Shiki. Tepat sekali, saya Kaisar Bela Diri Shiki. Mata tajam Kaisar Bela Diri Shiki berbinar. Dia benar-benar dilalap api amarah. Dia hanya memiliki 5 murid langsung. Salah satu dari mereka telah menipunya dan melarikan diri setelah mencuri barangnya. Saat ini, 3 lainnya tewas. Ini berarti dia hanya memiliki 1 murid langsung. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli tentang hidup dan mati murid-murid langsungnya. Namun, dia sangat peduli dengan prestise dan citranya. Jika Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis lainnya tahu bahwa 4 dari 5 murid langsung di bawah komandonya, Kaisar Bela Diri Shiki, telah mati, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Tidakkah menurutmu kalian berdua berutang kompensasi kepadaku karena kamu masuk tanpa izin ke hutan batu hilangku dan membunuh murid langsungku? Kaisar Bela Diri Shiki bertanya dengan suara yang dalam. Karena gadis kecil berpakaian putih itu mampu membunuh 3 murid langsungnya dengan begitu cepat, itu berarti dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Stage. Gadis remaja berpakaian kuning lainnya yang tampak seperti pemimpin dari duo itu kemungkinan besar lebih kuat dari gadis kecil berpakaian putih. Karena alasan ini, dia merasa bahwa kedua orang ini pastilah pembangkit tenaga Kaisar Stage. Selain itu, mereka juga harus menjadi Kaisar Iblis. Kompensasi. Sebelum Han Suenai membuka mulutnya, Little White mendengus sebelum dia menyeringai. Tidakkah kamu pikir kamu harus memberi kompensasi padaku karena memintaku untuk memberimu kompensasi? Karena Kaisar Bela Diri Shiki cukup yakin gadis kecil berpakaian putih itu adalah Kaisar Iblis, dia tidak berani meremehkannya meskipun dia terlihat muda. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Apa maksud kita? Kali ini, Han Suenai yang malah menyeringai. Kau Kaisar Bela Diri Shiki kan? Apakah saya mendengar bahwa lebih dari 6 bulan yang lalu, murid langsung Anda bernama Zhou Yi atau sesuatu yang merebut wanita saudara Ling Tian saya? Dan kami belum mendengar kabar dari saudaraku Ling Tian sejak dia datang ke hutan batu hilangmu. Hari ini, jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan mengirimmu ke dunia lain untuk menemani ketiga murid langsungmu. Ketika Han Suenai mencapai akhir kalimatnya, cahaya yang menusuk muncul di matanya yang cerah seolah-olah dia akan melahap seseorang. Zhou Yi, wanita saudara Ling Tian. Pada saat ini, Kaisar Bela Diri Shiki memiliki firasat tentang apa yang terjadi. Dia akhirnya mengerti niat gadis remaja berpakaian kuning dan gadis kecil berpakaian putih ini. Itu semua demi pemuda berbaju ungu yang menyebabkan keributan di hutan batu yang hilang lebih dari 6 bulan yang lalu. Saat dia memikirkan pemuda berpakaian ungu itu, dia langsung diliputi iritasi. Sampai sekarang, ketika dia mengingat adegan yang terjadi lebih dari 6 bulan yang lalu, dia masih diliputi rasa takut yang tersisa. Pemuda berpakaian ungu yang memiliki kekuatan mengerikan dengan bantuan tablet batu misterius itu hampir membunuhnya. Itu adalah krisis terbesar yang pernah dia hadapi sejak dia menerobos ke tahap Kaisar Bela Diri. Jika bukan karena kepergian mendadak pemuda berbaju ungu itu, dia tidak akan berdiri di sini. Zhou Yi lagi. Saat Kaisar Bela Diri Shiki mengingat kejadian ini, dia memikirkan Zhou Yi lagi. Dia menggertakkan giginya dalam kebencian. Menurutnya, kejadian ini disebabkan oleh Zhou Yi. Jika Zhou Yi tidak merebut wanita muda berpakaian ungu itu, tidak akan ada begitu banyak insiden yang terjadi satu demi satu.
Yang terburuk adalah fakta bahwa Zhou Yi telah menipunya dan mengganti tablet batu misterius yang ditinggalkan oleh pemuda berpakaian ungu itu. Ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi terbesar yang pernah dia temui. Kaisar bela diri Shiki merasa kesal lagi begitu dia memikirkan Zhou Yi yang sekarang bersembunyi di suatu tempat, mempelajari tablet batu itu. Meskipun Kaisar bela diri Shiki tahu apa yang terjadi, dia secara alami tidak akan dengan patuh mengungkapkan semuanya kepada Han Xuenai. Dia mendengus sebelum membentak dengan kesal, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bab 1245, Kaisar bela diri yang dikalahkan, Shiki. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Yang saya tahu adalah Anda membunuh 3 murid langsung saya. Hari ini, Anda harus memberi saya kompensasi. Selain itu, kompensasinya harus memuaskan saya. Kaisar bela diri Shiki berkata dengan keras. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, matanya bersinar terang. Setelah mendengar kata-kata Kaisar bela diri Shiki, rasa jijik terlihat di kedalaman tatapan Han Xuenai. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya ingin tahu kompensasi seperti apa yang Anda inginkan dari kami. Kamu membunuh 3 murid langsungku dan menyebabkan kerugian besar pada hutan batu hilangku. Kalian berdua pasti Kaisar Iblis. Buat sumpah menggunakan 99 kesengsaraan surgawi dan bersumpah 30 tahun pengabdian kepada saya. Kaisar bela diri Shiki menjawab, ini adalah kompensasi yang dia inginkan. Meskipun dia mencurigai gadis remaja berpakaian kuning dan gadis kecil berpakaian putih di depannya adalah Kaisar Iblis, dia tidak berpikir mereka cukup kuat untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar bela diri tingkat keempat. Kekuatannya dapat dianggap di atas rata-rata di antara semua Kaisar bela diri dan Kaisar Iblis di benua awan. Menurut pendapatnya, kedua Kaisar Iblis ini sangat mungkin bukan tandingannya. Ini karena dia tahu semua Kaisar Iblis yang lebih kuat darinya di benua awan, dan 2 orang yang berdiri di hadapannya ini tidak ada di antara mereka. 30 tahun pengabdian, Han Xuenai dan Little White tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Kaisar bela diri Shiki. Adapun kelompok penonton, semua mata mereka langsung cerah, terlepas dari apakah mereka adalah murid dan pengikut Kaisar bela diri atau orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid dan pengikut Kaisar bela diri. Kurung buka kurung tutup, menurut mereka akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk segera ditonton. Apakah menurutmu Lord Martial Emperor akan mampu menaklukkan mereka selama 30 tahun? Kurasa begitu, aku bisa melihat bahwa Lord Martial Emperor sangat percaya diri. Meskipun dia tahu keduanya adalah Kaisar Iblis, dia tidak takut sama sekali. Jika Lord Martial Emperor benar-benar berhasil menaklukkan mereka, kita akan memiliki 2 Kaisar Iblis tambahan di hutan batu hilang kita. Saya sedikit bersemangat hanya dengan memikirkannya. Banyak murid dan pengikut Kaisar bela diri merasa sedikit bersemangat. Aku tidak percaya kita bisa melihat Kaisar bela diri Shiki bahkan sebelum pemilihan murid dan pengikut Kaisar bela diri dimulai. Saya sudah lama mendengar bahwa Kaisar bela diri Shiki berada di tahap Kaisar bela diri tingkat ketiga. Bertahun-tahun telah berlalu, dia mungkin sudah menembus ke tahap Kaisar bela diri tingkat keempat. Petik 2, dia pasti sudah menerobos, kalau tidak, dia tidak akan begitu percaya diri di depan mereka berdua yang mungkin adalah Kaisar Iblis. Para peserta pemilihan murid Kaisar bela diri dan pengikut yang diadakan oleh hutan batu hilang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka yakin dengan kekuatan Martial Emperor Shiki. Putih kecil, seseorang ingin kita menundukkan diri kita kepadanya selama 30 tahun, kata Han Xuenai sambil menatap putih kecil. Dia adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya. Kalau begitu, mari kita lihat apakah dia memiliki kemampuan atau tidak. Setelah mendengar itu, mata cerah Little White bersinar dingin saat dia melihat Kaisar bela diri Shiki. Meskipun nada suaranya tenang, niat membunuh tersembunyi di dalamnya. Kaisar bela diri Shiki tidak menanggapi provokasi Little White. Sebaliknya, dia berkata, saya akan memberitahu Anda apakah saya memiliki kemampuan itu atau tidak. Segera, Anda akan gemetar di bawah kekuatan saya dan rela bersumpah 30 tahun perbudakan kepada saya. Kalau begitu, aku akan bermain denganmu, jawab Little White dengan acuh tak acuh. Dengan senang hati, Kaisar bela diri Shiki menjawab dengan acuh tak acuh juga. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, jubah di tubuhnya berkibar saat dia memancarkan gelombang aura mengerikan.
Itu menyebabkan sebagian besar penonton mundur beberapa langkah. Beberapa orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah bahkan terpaksa mundur jauh di belakang. Kekuatan Kaisar Bela Diri terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga membuat merinding. Adapun Little White, dia sepertinya tidak takut dengan aura yang dipancarkan Kaisar Bela Diri Shiki. Seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Suara mendesing. Suara mendesing. Kaisar Bela Diri Shiki dan gadis kecil berpakaian putih menghilang di tempat dengan kecepatan kilat dari mata kebanyakan orang yang hadir di tempat kejadian. Mereka hanya bisa mendengar suara angin bersiul yang menghilang begitu muncul. Ledakan, 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 ledakan. Bahkan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, mereka mendengar serangkaian ledakan memekakkan telinga yang bergema di udara. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyipitkan mata untuk melihat ketika badai-badai menyapu dan mengirim mereka terbang seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Hanya murid Kaisar Bela Diri yang tetap terpaku di tempat mereka, menyipitkan mata. Ledakan, kelompok pengikut dan murid Kaisar Bela Diri dan lebih dari 90% peserta seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri tampak sangat menyedihkan. Tiba-tiba, ledakan lain bergema di udara dan badai yang lebih mengerikan menyapu. Kali ini, bahkan murid Kaisar Bela Diri dikirim terbang. Adapun yang lain, kondisi mereka memburuk. Mereka pucat dan mengeluarkan banyak darah. Beberapa bahkan dikirim terbang dari pandangan semua orang. Untuk sesaat, selain dua orang yang menciptakan badai, hanya Han Xuanai yang tetap berada di tengah badai. Meskipun badai mengamuk dengan ganas, dia tetap tidak bergerak dan stabil seperti gunung. Barf. Ketika sekelompok murid Kaisar Bela Diri yang sangat pucat berhasil menstabilkan diri, mereka mendengar suara seseorang muntah. Mereka menyipitkan mata dan melihat ke arah pusat badai tepat pada waktunya untuk menyaksikan Kaisar Bela Diri Shiki memuntahkan darah. Setelah dia selesai muntah, wajahnya menjadi sangat pucat dan tangan yang memegang tombak sepanjang 7 kaki itu gemetar tanpa henti. Jelas bahwa Kaisar Bela Diri Shiki telah menggunakan tombak roh kelas kerajaan kuasi di tangannya sebelumnya. Namun, dia masih dikalahkan pada akhirnya. Adapun gadis kecil berpakaian putih yang berdiri di depannya dengan belati pendek, dia hanya bernapas sedikit berat. Terlepas dari beberapa tetes keringat di dahinya, dia terlihat tidak berbeda dari sebelumnya. Perbedaan kekuatan mereka bisa dilihat dari ini. Lord Martial Emperor dikalahkan. Kelompok murid Kaisar Bela Diri tercengang dan bingung. Tuan Kaisar Bela Diri yang seperti dewa yang tak terkalahkan dalam pikiran mereka sebenarnya telah dikalahkan. Ketika sekelompok murid Kaisar Bela Diri masih tercengang dan orang-orang yang tersisa masih bingung, Kaisar Bela Diri Shiki menatap gadis kecil berpakaian putih dengan wajah pucat sebelum dia bertanya dengan ketakutan, "Siapa kamu sebenarnya?" Namun, Little White tidak menjawabnya. Sebagai gantinya, dia hanya bertanya dengan acuh tak acuh, "Jadi, apakah Anda masih ingin kami memberi Anda penjelasan dan bersumpah 30 tahun melayani Anda?" Kata-kata runcing Little White sangat tidak enak untuk didengar. Itu menyebabkan Kaisar Bela Diri Shiki menjadi lebih pucat ketika dia mendengarnya. Itu seperti tamparan di wajahnya sendiri. Sebuah tamparan terang-terangan ke wajahnya sendiri. Ini adalah pikiran semua orang. Pada saat ini, kelompok pengikut Kaisar Bela Diri dan orang lain mulai sadar kembali. Mereka semua menatap pemandangan di depan mereka dengan bingung. Pemilik hutan batu yang hilang, Kaisar Bela Diri Shiki, dikalahkan dalam pertempuran ini. Selain itu, dia sepertinya terluka juga. Katakan saja padaku, apa yang terjadi pada kakakku Ling Tian setelah dia datang ke hutan batu hilangmu? Di mana dia sekarang? Han Xuanai bertanya lagi sambil menatap Kaisar Bela Diri Shiki.